Sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, pertama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, syukur ini itulah dia-diakan berbagai macam nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah telah kita lakukan, yang saja kita jalankan dan yang akan kita laksanakan, semoga senantiasa diterima oleh Allah sebagai amal soleh di sisi Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Allah mendidik Nabi Nuh agar menjalani kehidupan ujung proses. Buatlah kapal wahai Nuh, jual tadi kue wahai Allah, coba papan dari mana? Dari kayu, kayu dari mana engkau tanam dulu. Kini kita terjebak dengan hidup serba cepat. Sajuran serba instan Bapak Ibu, tidak katakan lama. Hasilnya tidak akan rancak. Sebutlah. Ini pisang diolesi saja, tampuknya sedetik sama masak. Kadang ada tua banjir pakai ini. Serba instan. Kalau ingin kayu serba cepat, tidak rancak. Kalau ingin bangkit tinggi, ingin serba cepat, tidak rancak. Hari ini kita terjebak oleh kehidupan yang seperti itu. Jadi anak-anak itu hari ini Bapak Ibu tidak ada semangatnya untuk berjuang agak sedikit pun. Memang alat teknologi itu untuk mempermudah kehidupan kita manusia. Ini tidak capek dia pelajaran yang ketik beberapa kalimat di Google hasil. Tapi keduanya dari kelas aku yang tidak dulu. Hanya tinggal di dalam kelas sesuatu yang serba instan, hasilnya tidak akan lama. Satunya terjebak. Anak-anak terjebak dengan game online. Nana apa judi online. Nanti kaca onda bid hadiahnya hilang onda jas di gua. Onda bid berapa 22. Onda jas berapa juta. Siapa kayu bandar. Nana anak jogging online-nya abang adu hari ini nana pak jo judi online-nya, nana anak-anaknya jo pinjaman online-nya. Nabinya Bapak Ibu mengikuti proses kehidupan. Gue kapan dari papan dari mana? Dari kayu dari mana engkau tanam dulu? Ada proses yang dilalui. Para 2 tahun Nabi Nuh mesti menanti bersabar agar kayu yang ditanam jatuh sampai garam. 2 tahun menanti kayu. Tidak tahu tujuan
Nah, itu di saat itu tidak masuk akal, Bapak Ibu. Di tanah padang yang dibuat kapal, di perkampungan yang ada batang yang datang aku dari lautan, Allah memerintahkan membuat kapal berbagai cemooh dihantarkan kepada Nabi Nuh. Ternyata Allah, Bapak Ibu, memerintahkan itu. Allah sudah merencanakan akan mengirim banjir pada yang datang sesudah itu. Karena tidak masuk akal perintah di saat itu. Tapi di saat itu perintah Allah dijalankan dari Nabi Nuh. Ujungnya beberapa puluh tahun yang akan datang, yang dibuat, yang dicenekan di kurang kampung Nabi Nuh Jakup, itulah yang menjadi penyelamat di saat banjir besar dikirim oleh Allah. Segala sesuatu orang capek benar mau jualkan. Di mana mau ke balai kok? Batang air tak ada, laut tak ada, yang membuat kapal. Akan naik kalian namanya. Semua orang manusia semenjak dahulunya seringkali mengedepankan akal dan logika. Di saat akal dan logika tersebut, Bapak dan Ibu, berbenturan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka akal tadi akan dipatahkan, hancur. Padahal Allah memerintahkan pangku wasbahu, beri maaf dan bersumpah. Di saat itu perintah Allah, ketika dijalankan di balik semua perintah Allah, yang ada cuma kebaikan-kebaikan untuk manusia. Tidak boleh kita yang muslim ini mengucapkan selamat kepada yang non muslim. Assalamualaikum, tidak boleh. Kode aka yang bermain ala nambali salam begini. Muslim dan muslim sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Walaupun ketika itu diukur dengan akal dan logika manusia, sebuah perintah yang tidak termakan, tidak masuk oleh akal manusia ketika itu, ternyata Bapak dan Ibu, Allah memerintahkan itu sebagai penyelamat untuk orang yang beriman. Bukti dikirim banjir terbesar yang selamat cuma 80 orang. Karena mau mematuhi apa yang disampaikan Nabi Nuh, naiklah ke atas kapal. Yang naik ke kapal itu hanya orang-orang yang beriman sebanyak 80 orang. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, diangkat menjadi rasul di saat berusia 50 tahun. Berarti 900 tahun Nabi Nuh mendakwakan agama Allah. Berada dapat 80 orang. 10 tahun mengaji cie jamaahnya, 20 tahun menyampaikan kaji, 2 orang yang mendanakan, 30 tahun menyampaikan pengajian, 3 orang yang jamaahnya. Bayangkan, ambo jangan 30 tahun mengaji, 3 orang jamaahnya, dari 3 bulan jadilah 3 bulan 3 orang, bulan pertama 3 orang datang, bulan kedua 3 orangnya datang jamaah, bulan ketiga 3 orangnya. Yakinlah Bapak Ibu, bulan
apa yang disampaikan Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan itu atas dasar perintah Allah, naiklah, perintahkanlah wahai Nuh kepada orang-orang yang beriman agar naik di atas kapal. Orang yang beriman tidak tanya untuk apa Pak naikkan di kapal, tidak ada perairan. Di mana kapal lagi? Di saat itu diperintahkan sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya di saat perintah itu diukur dengan logika, di saat itu tidak masuk akal, ternyata Allah merencanakan jauh sebelum itu akan mengirim banjir yang datang ke negeri tersebut. Bara banyaknya dalam Al-Quran kisah-kisah umat terdahulu selalu yang beriman yang taat diselamatkan oleh Allah. Dihantam oleh Allah dengan angin topan bercampur api. Itulah yang terjadi di Allah. Asalkan ini angin timbul kebakaran. Siapa yang selamat? Yang beriman. Umat Nabi Lut alaihissalam dijungkir balikkan perkampungan Sodom itu, dan dibawa dikatakan oleh Allah, dan dibalikkan ke bawah. Siapa yang selamat? Yang beriman. Anak gadis Nabi Lut, istri Nabi Lut sendiri yang tidak mau patuh perintah kepada perintah yang disampaikan oleh Nabi Lut atas dasar perintah Allah itu, termasuk yang kena oleh azab jungkir balik negeri itu. Umat Nabi Nuh seperti itu ya. Termasuk anak kandungnya Nabi Nuh, buah hati belahan jantung yang bernama Kan'an, ditenggelamkan dalam banjir yang ada. Allah, ketika tidak mau patuh dengan perintah Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Wahai Nuh, itu bukan anakmu lagi, yang anakmu yang berada di atas kapal. Termasuk istri Nabi Lut yang tidak mau menuruti apa yang disampaikan Nabi Lut, akhirnya dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Walaupun suaminya Nabi dan Rasul, tapi tidak bisa menolong di saat tidak mau patuh kepada Allah. Lana beriman bersama-sama mereka, niscaya akan kami hubungkan, pertemukan kembali mereka dengan anak cucu mereka di akhirat. Tapi kalau tidak sama-sama beriman, tidak sama-sama taat, tidak akan dipertemukan, tidak akan dihubungkan kembali pada Allah di akhirat sana. Jalan berpisah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, maka di saat mematuhi perintah Allah, Bapak Ibu, yang ada di balik perintah Allah itu adalah kebaikan. Sebulan, apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Di balik semua perintah ada kebaikan. Di balik semua larangan ada mudarat untuk manusia. Haram pakai emas. Ternyata didalami, dikaji Bapak dan Ibu, ada zat
bisa berbahaya, tak terkontrol itu dia. Kadang-kadangnya bisa membunuh, kadang-kadangnya bisa membinasakan, kadang-kadangnya bisa menganiaya orang. Dia ikunya cak. Yang jemaah yang dimuliakan. Maka ketika Allah memberikan sebuah larangan, berarti ada mudarat, ya, ada yang tidak baik untuk itu manusia. Tapi di saat itu Allah memerintahkan, pasti ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung di setiap perintah tersebut. Dan kepada kedua ibu bapakmu berbuatlah dengan sebaik-baiknya, kata Allah. Ihsana itu perilaku yang paling terbaik. Asalnya asal ihsana perilaku yang terbaik, berbuatlah dengan sebaik-baiknya. Semua bapak dan ibu, kalian sajalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kehidupannya jago, aman, nyaman, sukses. Kalau non sukses banyak, tapi tidak sakit, sukses kehidupan dunianya, tapi tidak diajak Allah kenyamanan. Anaknya jago kayu gadang, TV berlimpah, kekayaan banyak, tapi gelisah, tidak pernah mengalami ketentraman. Dia orang yang melawan durhaka. Jadi dia gitu sukses saja dia orang, tapi tidak pernah nyaman hidupnya. Penuh dengan kecemasan, dihantui oleh ketakutan, rasa gelisah dan lain sebagainya. Sebabnya melanggar aturan Allah, tidak menaati yang namanya aturan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan. Makanya di saat Allah memerintahkan sesuatu, walaupun perintah itu berbenturan dengan akal kita manusia, kewajiban kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Nabi itu tidak bertanya, di mana kawalai ya wahai Allah? Tidak mungkin saja engkau perintahkan, tapi itu kecil Nabi itu. Cuma Nabi itu juga tadi gue, jauh kapan? Kapan? Dari kayu engkau tanam dulu. Ini kerajaukan dari Nabi. Jadi itu semuanya dalam rahasia. Pagi dan siang nanti pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu apa yang terjadi. Jangan siang nanti pukul 9 Meko tidak seorang manusia tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Untuk itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita yakini dan pahami semua perintah-perintah Allah itu pasti mengandung yang namanya nilai-nilai kebaikan. Jalankan, lakukan. So di balik perintah itu yang ada untuk itu kebaikan dari Allah. Nggak ada di balik perintah itu membuat manusia mudarat. Maka tidak ada orang yang miskin tagak dia berimpah, tidak ada orang yang jatuh miskin menjadi fakir tagak dia pulang haji dan lain sebagainya, menghabiskan uang yang tidak sedikit. Itulah yang mau mendandakan kabar untuk tahun besok mungkin mendekati 60 untuk tahun besok.
kejanggalan-kejanggalan di haji bus-bus bajua kurang ya mental tadi ya, ingin hidup serba cepat. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kaji itu menjalankan yang namanya perintah-perintah Allah. Yakinlah itu yang ada cuma kebaikan. Walaupun kadang-kadang berbenturan, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan akal logika itu manusia, tapi di saat itu berbenturan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, akal mesti menuruti perintah Allah. Orang semakin cantik egonya, aku berpikir yang lebih tinggi. Ketika dado jago tidak diiringi untuk lebih tunduk kepada Allah, aku senang menjadi patokan. Yang menjadi patokan utama, manusia sering melanggar aturan-aturan Allah. Yang kuat logika saja, yang kuat kasih. Padahal dalam ayat hati dulu. Ya tundukkan hati dulu untuk membentuk akal tadi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang ulil albab itu yaitu orang-orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah, baik ketika berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan apa yang terjadi di langit dan di bumi. Artinya kecerdasan tadi dikelola, didasari dengan hati yang tunduk kepada Allah, tidak lepas. Jadi kusajunan dulu. Mulai hari ini Bapak Ibu, kalau ikuah tanggung kecerdasan. Itu Bapak Ibu yang dahulu tanpa kontrol yang namanya hati yang tunduk kepada Allah, kadang-kadang yang melanggar, menyimpang dari aturan-aturan Allah. Maka orang yang ulil albab, hatinya yang terbentuk dulu untuk tunduk kepada Allah. Lalu analisa pikirannya, cerdas otaknya, melambung intelektualnya cakup, terkontrol selalu oleh hati yang selalu tidak luput kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering untuk bisnis, saja bisnis, acuh, pendidikan, bisnis, atur. Saya hari ini masuk anak awak SMA, apa ya tuh? Mari itu zonasi. Kadang ada kayak di sekolah, tapi tidak masuk zonasi. Ada itu aplikasi itu yang tahu Google. Kadang-kadang tak tepi. Aku di sekolah aku agak ibu, mana agak ibu? Kurang mendaki di sekolah. Nagarinya daki di sekolah, tak masuk dulu. Sementara orang kabupaten masuk. Karulah aplikasi ngan main rasul pariso hilang. Anak di pangku kemenakan dibimbing itu hilang, orang kampung dipatenggakan dah adol itu. Bayangkan ya Pak. Ambo punya anak Ambo ada dalam kata. Sementara aku tak tinggal di daerah zonasi sekolah. Baruekan surat pindah domisili dan lagi ke sekolah. Ditarik itu 1 tahun ke belakang. Rajuan anak kamu itu. Makan uang kan bisa sekolah. Maka ini harus diperbaiki. Kalau sebelumnya bukan salah masuk di kakak pun masuk anak tua. Diberikan surat keterangan rekomendasi dari sekolah selesai.
yang kan orang kampung anak kandung kemanakan mudah-mudahan ya semakin paham kita dengan menjalankan perintah Allah yang ada untuk manusia cuma kebaikan. Manusia akan meraih dan menuai kebaikan, tapi di saat itu larangan Allah, pasti di balik semua larangan itu ada mudarat untuk itu manusia. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.